Apa masak enggak mateng? Pernah Pak, masak itu nasinya jadi bubur. Gaji bubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan hari ini kita hadirkan pada kesempatan malam hari ini untuk kita ajak ngobrol, diskusi terkait kegiatan mereka, kegiatan kawan-kawan yang ada di Desa Mbabatan, Kecamatan Karangrejo. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk masyarakat Mbabatan dan sekitarnya. Pada khususnya kita gali pengalaman mereka dari kawan-kawan atau sahabat-sahabat dari peserta KKN yang hadir dalam podcast pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari podcast Lungguh Nggawa Aji, kenapa kita sebut Lungguh Nggawa Aji? Artinya ketika kita duduk, ketika kita diskusi, ada hal yang positif untuk masyarakat, terutama di masyarakat Mbabatan, dalam panjenengan bersama sahabat-sahabat melaksanakan kegiatan KKN untuk tahun 2026. Baik Mas, ini satu hal, beberapa pertanyaan yang perlu kami tanyakan. Mungkin monggo diperkenalkan nama, jurusan, dan lokasi desa penempatan KKN yang kalian tempati pada kegiatan di KKN 2026, serta bayangan kalian tentang KKN sebelum berangkat, mungkin dari kampus atau dari rumah realitas setelah sampai di Desa Mbabatan ini, bedanya apa dengan kampung jenengan atau di kampus kalian ketika datang di Desa Mbabatan. Nah, terus apa hal yang pertama yang bikin mungkin kalian kaget saat pertama kali menginjakkan kaki ketika hadir di Desa Mbabatan ini? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Itaur Rahman dari program studi Hukum Keluarga Islam Win 1 Tulungagung. Tempatan KKN kami di Desa Mbabatan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Untuk bayangan saya sendiri sebelum saya berangkat KKN, niku mestinya ada hal-hal yang dari rumah atau ke kampus ke sini mesti ada hal yang mengagetkan gitu misalnya. Kalau bayangan saya sendiri untuk KKN yang pertama kali itu mungkin lebih sedikit dari program kerja yang kami bayangkan. Terus kemudian kami lebih banyak untuk bersosial dengan masyarakat, entah itu dari segi membantu atau sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Dan untuk bedanya kemarin itu pas ketika wawancara dengan warga, bersosial dengan warga, dan ternyata warga itu banyak yang apa ya Pak, istilahnya kayak sambat gitu. Kenapa kok jalannya seperti ini dan lain sebagainya, dan kondisi-kondisi mereka yang seperti di, kalau nggak salah di Pereng itu ada yang namanya sumber dikucur itu. Oh iya. Nah, itu kan ada sawah yang di bawahnya, Pak. Di bawahnya. Dan itu perairannya itu dari bawah ke atas, bukan ke atas ke bawah. Nah, akhirnya kita menyadari kayak susahnya mereka untuk mencari air meskipun ada sumber yang ada di sana gitu. Berarti itu artinya satu hal yang ketika bikin kalian kaget, artinya ada sesuatu atau hal yang perlu diamati atau dikaji tentang air yang mestinya mengalirnya dari atas ke bawah, justru ini ke bawah ke atas. Baik Mas Rohman. Nah, juga ada hal yang perlu kami tanyakan, bagaimana cara kalian mendekati dari teman-teman peserta KKN dengan warga lokal yang mungkin punya kebiasaan beda jauh dari kehidupan di kota. Artinya Mbabatan ini lokasinya tidak kota, tidak desa, kalau dibilang seperti itu, letak geografis yang ada di Desa Mbabatan. Nah, ini bagaimana cara kalian mendekati warga yang ada di Desa Mbabatan dibandingkan dengan warga yang ada di kota? Mungkin ada hal yang
spesifik atau yang perlu kita sampaikan mungkin? Untuk pendekatan dari kami, dari kelompok-kelompok KKN untuk warga itu biasanya ketika kami marung Pak, atau Ngopi. ngopi gitu Ya, misalnya ngopi. ketika kita ngopi dan membantu atau membeli salah satu UMKM di sekitar sini, kita juga menanyakan bagaimana sejarah desa ini, terus Gitu. tentang apa yang ada di potensi-potensi seperti kesenian dan lain sebagainya. Terus untuk yang seperti apa ya, yang Kegiatan membedakan keagamaan, kegiatan keagamaan juga seperti ada yasinan, tahlil. yasinan, tahlil. Baik. Itu ya. Terus ada kendala yang bahasa atau budaya kultur skok yang kalian alami saat awal memasuki di desa Mbabatan yang berinteraksi dengan warga, Mas? Mungkin kalau untuk kendala bahasa kurang lebih hampir sama, Hampir Pak. sama ya. Karena saya juga dari orang Jawa Timur, lebih tepatnya di Nganjuk, jadi mungkin untuk bahasa nggak jauh berbeda dari kita. Itu ya. Artinya sama-sama rumpun Jawa. Iya, Artinya Pak. kalau kalian dari Nganjuk enggak jauh beda dengan di Tulungagung Tulungagung. seperti itu. Nah, terus mungkin ada sosok warga atau tokoh masyarakat yang paling berjasa atau pembimbing di dalam tokoh masyarakat ada ya? Kalau untuk yang membimbing kami di dalam masyarakat itu ada Pak Tris yang di depan posko. Oh, itu Pak Tris. Tris. Oke. Beliau itu seperti menyarankan sama ke sini, sama nanti gini, terus dengan warga itu seperti ini. Beliau yang menyarankan semuanya, Pak. Jadi untuk yang membimbing kami selama ini masih Pak Tris. Beliau Tris. juga membantu dalam hal seperti nyumbang bahan-bahan, kalau enggak gitu memberi tempat parkir untuk kami dan lain sebagainya. Yang depan posko itu ya. Iya, Pak. Oke. Apa ada program kerja yang kalian bawa ke desa dan kenapa program itu yang kalian pilih, misalkan program A? Nah, kenapa dipilih seperti itu? Itu yang pertama. Dan apakah ada program yang awalnya gagal ketika sudah kita setting, kita progres, akhirnya ditolak oleh warga misalkan, atau warga yang ada di desa Mbabatan? Lalu bagaimana kalian mencari solusi ketika program salah satu misalkan program A ketika kita ajukan oleh warga ditolak misalkan, dan bagaimana jalan keluarnya? Yang berikutnya mungkin ceritakan mungkin satu program kalian yang paling berdampak dan paling dirasakan manfaatnya oleh warga desa Mbabatan terkait dengan program kerja secara umum atau secara spesifik, baik yang diberi apresiasi positif oleh warga atau mungkin ada hal yang kurang pas, mungkin monggo diceritakan. Baik, terima kasih, Pak. Untuk program kami sendiri itu seperti pelatihan keripik tempe yang Home tadi, industry berarti. ya, yang tadi UMKM. UMKM yang tadi diselenggarakan di balai desa ini juga. Oh iya. Kebetulan baru tadi pagi, Pak. Oh gitu. Nah, itu sasarannya sendiri dari ibu PKK. Yang karena apa ya? Kalau kemarin saya tanya-tanya sama Pak Lurah, katanya memang yang lebih aktif itu yang Ibu-ibu. daripada yang bapak-bapak. Untuk itu kami membuat agenda pelatihan keripik tempe yang menjadi sasaran dari ibu PKK. Dan untuk keripik, alasan membuat pelatihan keripik tempe itu sendiri karena saya melihat di sini itu banyak warung-warung kelontong, Pak. Akan tetapi untuk warung-warung itu sendiri mungkin hanya di Mbabatan sendiri. Kalau untuk yang dari luar mungkin sangat jarang untuk kesini. Iya. Kemarin ada seperti program sertifikasi halal dan lain sebagainya itu. Cuma untuk merek sertifikat halal produk. Nggih, Pak. Iya. Cuma yang untuk sertifikat halal kemarin diteliti sama teman-teman dan ternyata itu memang sudah banyak yang dihalalkan. Akhirnya dari kami membuat inovasi seperti di sini belum ada keripik tempe. Kita coba untuk membuat pelatihan. Mungkin bisa jadi dari ibu-ibu PKK atau warga desa Mbabatan sendiri yang ingin membuat keripik tempe tersebut. Seperti itu, Pak. Salah satunya itu yang dirasa bermanfaat ya dan bisa diterima oleh warga desa Mbabatan. Baik. Nah, mungkin itu salah satu yang tadi berapa peserta, mungkin peserta produk UMKM rencana seperti itu. Untuk peserta tadi sekitar 36. 36. Baik. Mulai dari dasar
atau mungkin dari materi sampai praktek? Untuk yang tadi itu kebetulan kami mengambil yang setengah jadi. Setengah jadi. Jadi kita membuat membuat tempe yang setengah jadi. Kemudian dari ibu-ibu sendiri itu lebih ke seperti sudah ada bahannya, iya, tinggal memasukkan dan menata, kemudian tinggal dimasak gitu aja. Oh gitu. Terus gini, dari teman-teman itu tadi kan praktek home industri, katalah UMKM ya, tempe. Nah, dari teman-teman itu mungkin dari jurusan beda apa sama ya? Untuk teman-teman Yang di KKN di Desa Mbabatan, satu jurusan. untuk yang KKN itu beda-beda, Pak. Oh, beda-beda. Jadi kebetulan yang kebagian untuk program atau menjalankan program tersebut itu dari teman-teman ekonomi yang memang jurusannya itu lebih ke keuangan, bidang-bidang UMKM dan lain sebagainya itu. Dan ada plusnya juga dari teman-teman KKN kami, ada yang Pak, jadi juragan tempe gitu. Oh gitu. Berarti ya artinya warna-warni, mesti seru loh ketika diskusi beda jurusan ya. Baik. Pengalaman KKN dalam durasi hari ini kan panjangan 40 hari. Dan ini masih berapa hari? 16 hari. Nah, mungkin itu ada pengalaman dalam 3 kata, mungkin bisa dideskripsikan kenapa memilih kata itu misalnya dalam durasi ini. Pertengahan ya 40, belum ada setengah target, belum ada ya? Belum ada. Mungkin apa kata yang baik, untuk 3 kata yang pengalaman dari KKN ini kami merasa seperti membuat keluarga baru itu Pak, dari yang berbeda-beda jurusan, berbeda-beda sifat, karakter dan lain sebagainya, dan alhamdulillah kita bisa menyatukan meskipun hanya 40 hari gitu. Dengan berbeda background dan karakter yang berbeda. Jadi alhamdulillah untuk dari kelompok kami bisa menciptakan seperti rasa kekeluargaan, saling membantu, saling menolong satu sama lain gitu. Baik. Dan untuk yang kedua mungkin saya lebih ke sosial Pak. Kegiatan sosial. Mungkin dari teman-teman bisa berbaur dengan warga. Seperti Pak Tris, terus ada siapa ya yang di sebelah masjid itu? Mas Ferry. Oh ya. Jadi sini banyak warung-warung kopi. Kalau mungkin dari door to door, dari warung ke warung, katakanlah sini itu mungkin ada 15 warung kopi mungkin. Satu desa mungkin lebih. Nah, ini Mas, mungkin apa momen paling lucu atau yang paling konyol ketika pernah ngobrol, pernah diskusi, guyonan di posko dengan teman-teman kalian, mungkin apa hal yang paling menarik, paling konyol ketika diskusi? Biasanya kan santai, istirahat, ada diskusi di posko jenengan. Mungkin untuk momen yang paling konyol itu seperti apa ya Pak? Apa masak enggak mateng? Pernah Pak, masak itu nasinya jadi bubur. Karena memang dari kami kayak yang masak itu yang laki-laki yang masak nasi. Karena yang putri itu merasa saya nggak bisa masak pakai dandang gitu. Oh gitu. Akhirnya menyuruh dari laki-laki, dan ternyata laki-laki itu baru pertama kali juga Pak masaknya itu. Akhirnya jadinya nasinya. Betul, kalau bubur kebanyakan air mungkin. Iya Pak. Lah apa gak pakai kompor? Itu pakai kompor Pak. Cuma di sistem pakai dandang manual seperti orang Jawa itu. Iya, gitu. Cuma pengapiannya pakai kompor. Oh bisa ya. Baik. Ya mungkin kalau berubah menjadi nasi bubur kebanyakan air, biasanya seperti itu. Jadi kalau pengalaman liwat kalau di pesantren, misalkan ini air, batasnya air dari beras itu sekian Mas, sama celupnya sakmene lah, ketika airnya sekian itu mesti pas. Tapi sama lebih dari airnya, lebih dari sini, dari beras terakhir itu mesti jadi bubur. Tapi kurangnya segini biasanya. Ini beras, ini air, ada beras sekian airnya, itu mesti nanti matangnya istimewa. Itu pengalaman ketika di pesantren masak sendiri. Baik Mas Rohman, mungkin pernah enggak ketika teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan di posko mungkin ada misalkan logistik, berarti ubo rampen kalau bahasa Jawa, ketika masak adakah kehabisan logistik atau uang kas menipis, atau masalah air listrik, gimana cara mengatasi ketika ada problematika seperti itu?
Baik, kemarin itu sempat airnya itu habis Pak, jadi sumurnya itu saat karena ini musim musim kemarau kemarau. ya, Nah, mungkin hampir sama. terus kemudian dari teman-teman sendiri itu merasakan kayak nggak bisa nyuci, nggak bisa apa itu adang nasi dan Ada lain nasi ya. sebagainya. Air ketika dipakai teman-teman 40, kalau seharian mandi 3 kali ya mungkin bisa habis. Karena kondisi ini kan kemarau. Nggih. Mungkin hampir sama di sumur-sumur warga yang lain, memang hampir sama. Nah itu kemudian akhirnya dari kami eh, menjadwalkan untuk yang pagi hari itu hanya untuk yang masak Yang dan lain masak. sebagainya. Kemudian yang malam itu apa ya membunyikan sanyo atau menyalakan sanyo, Sanyo. itu hanya untuk mengisi yang air di kamar mandi Air di saja. kamar mandi aja. Oke. Biar tidak kehabisan stok katalah gitu, ndak telat bahasa Jawa seperti itu. Baik, Mas Rohman, mungkin ini bahwa kegiatan KKN mungkin ada suka dan dukanya, ada yang seru, mungkin berinteraksi dengan warga baru di kampung atau di desa Babatan. Nah, setelah KKN selesai, skill baru apa yang paling berharga yang kalian dapatkan dan nggak diajarkan di kelas kampus? Artinya pengalaman yang paling berharga ketika kalau di kampus tidak ada, kalau di kampus kan materi biasanya. Nggih. Tapi kalau di KKN kan langsung action di lapangan, praktek langsung. Nah, ini setelah ini nanti KKN selesai, skill baru apa yang paling berharga ketika kalian setelah melaksanakan kegiatan di KKN ini? Baik, kalau menurut saya itu skill yang paling berharga yang pertama ada komunikasi Pak. Kalau untuk di kampus kan kita mendengarkan dan kita cuma bertanya gitu. Iya. Tapi kalau di sini kan kita bisa diskusi, saling Berinteraksi langsung dengan masyarakat. dengan masyarakat. Kemudian juga untuk hal-hal seperti pertanian yang memang Pertanian, iya. di kampus itu masih belum diajarkan atau cuma dikasih materi saja. Dengan kalau kita kakek di sini kita bisa melihat oh ternyata tidak adanya air itu gara-gara ini, dan tidak apa ya kayak tidak ada yang panen atau kondisi seperti di mana di sini tuh kalau nggak salah kebanyakan tebu Pak ya. Tebu ya, petani tebu. Petani tebu. Sawahnya ditebu Soalnya di rata-rata, tebu. gitu. Kenapa kok nggak pari dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dengan Baik. gitu kita punya pengalaman kayak oh ternyata ini alasannya. Iya. Mungkin dari sisi hasilnya lebih banyak tebu, open-openannya lebih mudah, mungkin seperti itu. Karena kalau pari, kalau sudah ada hama atau mungkin diserang hewan tikus juga tidak menjadi panen seperti Iya, itu. Pak. Nah, baik, mungkin kalau ada kesempatan balik lagi di desa ini misalnya setelah KKN, apa yang ingin kalian lihat atau lakukan di desa tersebut? Misalnya sudah selesai, kita pulang kembali ke kampus, mungkin adakah mungkin kesempatan mungkin balik ke sini lagi, mungkin ada hal yang perlu ditularkan ke desa yang pernah Anda singgahi di KKN ini? Kebetulan kami punya program yang dimana itu seperti tanam pohon, akan tetapi itu di semua dusun Pak. Kan kalau di Babatan ini ada 4 dusun, kami menanam itu di setiap dusun rencananya. Ya 4 dusun, memang 4 kita dusun. 4 dusun ya. Nah, kemudian kalau untuk musim ini kan juga masih musim kemarau Pak, jadi kemungkinan untuk semisal kita menanam dan penanaman itu tidak dilanjutkan kembali seperti dirawat dan lain sebagainya, itu kan akan lebih cepat mati karena masih Baik. kemarau. Oke. Minimal ketika nanti pas kunjungan kemana terus mampir di desa Babatan, wah kita pernah KKN di sana. Nah, kita lihat mungkin ini yang tadi program pelatihan membuat keripik tempe, siapa tahu dari ibu-ibu sudah ada yang produk, butuh pemasaran, mungkin kalian bisa membantu, mungkin seperti itu, atau mungkin mengadakan pelatihan kembali di sini kan bisa seperti itu. Itu artinya bermanfaat untuk warga desa Babatan. Nah, ini Mas, untuk pesan terakhir atau tips bagi adik-adik kalian ketika nanti akan memasuki pada kegiatan KKN, apa tips yang kita berikan kepada adik-adik setelah di bawah adik kelas sampean mungkin akan mengadakan kegiatan lagi, KKN lagi? Mungkin pesan dari saya, kalau untuk adik-adik yang mau KKN entah itu di sini atau dimanapun,
mungkin jangan lupa untuk kita tetap bersosial dengan warga. Jadi gunakanlah seperti apa ya, rasa kepekaan kita terhadap warga, Itu yang terpenting. yang terpenting Pak. Karena ketika semisal ada warga yang ya mungkin mereka tidak berani untuk meminta tolong, akan tetapi kalau kita punya rasa kepekaan itu kita akan Ya. menolong Baik. sedemikian rupa gitu. Seperti ada yang mau membuat apa itu, ngelep sawah gitu. Sawah, Nah, kita sebagai mahasiswa yang KKN atau kasarannya mengabdi, kalau mungkin kita lewat terus melihat warga yang masih kesusahan atau meminta bantuan tanpa harus ngomong, ya sebaiknya kita bantu apa yang kita bisa bantu. Jangan menunggu untuk diperintah atau disuruh gitu Pak. Baik. Mungkin Mas Rohman, demikian mungkin kita diskusi atau podcast pada hari ini. Mungkin satu hal, monggo closing statement ketika kita menutup diskusi atau podcast pada malam hari ini atau hari ini bersama kami di 9net Lungguh Nggowo Aji. Mungkin monggo closing statement panjenengan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari saya juga sangat bersyukur karena di desa ini banyak yang menerima kami, dan alhamdulillah juga warga-warga dari daerah posko kami atau di desa ini pun sangat membantu kami seperti dalam hal makanan lah, bahan dan sebagainya, seperti komunikasi juga lebih seru. Dan mungkin pesan saya untuk desa ini, jangan lupa untuk saling bergotong royong, bekerja sama seperti kerja bakti yang perlu diteruskan, karena memang di situ kebersamaan kita itu menjadi terjalin. Terima kasih Mas Rohman. Para pemirsa, demikian podcast pada malam hari ini di 9net Lungguh Nggowo Aji yang kita hadirkan dari perwakilan sahabat-sahabat kawan-kawan dari UIN Tulungagung. Semoga bermanfaat dan memberi kontribusi positif kepada masyarakat Desa Babatan, Kecamatan Karangrejo. Demikian podcast pada hari ini dari kami Studio Channel 9net Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Bermanfaat. Amin. Semangat. Siap Pak. Terima kasih.